Halo, selamat datang di channel Aksi 10. Kali ini gua akan membahas tentang buah iblis yang dimakan oleh Yasop, penembak jitu dari Sang Pirates. Jika kalian tertarik pada channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Mari kita mulai. Di dunia One Piece, Yasop, penembak jitu andalan dari kru bajak laut Akagami yang dipimpin oleh Shanks, selalu dikenal sebagai sosok yang penuh misteri. Sebagai ayah dari Usopp, anggota kru Mugiwara, Yasop telah lama menjadi sumber inspirasi bagi Usopp dalam menjadi seorang sniper yang hebat. Namun, ada lebih dari sekedar keahlian menembak yang dimiliki oleh Yasop, kekuatan misterius yang mulai terungkap saat pertempuran besar yang mengguncang Grand Line. Cerita dimulai dengan kilas balik masa muda Yasop di desa Sirup, sebuah tempat yang damai namun sering dilanda serangan bajak laut kecil-kecilan. Yasop muda memiliki kecintaan besar terhadap senjata, menghabiskan waktu berjam-jam di pantai, menembak target-target kayu yang ia buat sendiri. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang jarang meleset, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Di usia remajanya, Yasop bertemu dengan seorang penembak jitu legendaris bernama Greylock, yang sedang berlabuh di desa Sirup. Greylock tertarik dengan bakat alami Yasop dan menawarkan untuk melatihnya. Dalam beberapa bulan, Yasop sudah melampaui kemampuan mentornya, belajar tentang teknik menembak yang lebih canggih, termasuk teknik yang melibatkan konsentrasi absolut, di mana ia dapat melihat jalur peluru bahkan sebelum menembaknya. Greylock memberi Yasop pesan terakhir sebelum pergi, di lautan yang lebih besar, kemampuanmu bisa menjadi lebih dari sekedar keterampilan. Temukan cara untuk menjadi penembak jitu yang tak terkalahkan. Tahun-tahun berlalu, dan Yasop tetap menjadi penembak jitu di desanya, hingga suatu hari seorang pria dengan rambut merah tiba di pantai. Shanks, kapten bajak laut Akagami, datang mencari Yasop yang ia dengar dari rumor di lautan. Dalam percakapan panjang dengan Yasop, Shanks menawarkan posisi di krunya, mengungkapkan bahwa ia sedang membentuk tim elit yang terdiri dari orang-orang terbaik di setiap bidang. Yasop, yang selalu merindukan petualangan di lautan luas, setuju untuk bergabung dengan Shanks. Yasop menjadi anggota bajak laut Akagami, di mana ia segera memperoleh reputasi sebagai sniper terbaik. Setiap kali mereka bertemu musuh, Yasop selalu menjadi orang yang bisa menghentikan pertempuran dengan satu tembakan presisi. Keahliannya begitu tinggi sehingga ia bisa menembak kapal musuh dari jarak jauh tanpa terlihat. Dalam waktu singkat, nama Yasop terkenal di seluruh Grand Line. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan menembak Yasop. Selama bertahun-tahun, rumor mulai beredar tentang kekuatan yang dimiliki oleh Yasop, kekuatan yang bahkan membuat musuh-musuh terkuat gentar. Cerita melompat ke momen di mana Bartolomeo, salah satu sekutu terkuat Luffy, sedang berlayar di lautan. Bartolomeo terkenal dengan kekuatan buah iblis bari-bari nominya, yang memberinya kemampuan untuk menciptakan pelindung tak terlihat yang hampir mustahil ditembus. Kapalnya, yang ia namai sesuai dengan kehormatannya pada Luffy, juga dilengkapi dengan sistem pertahanan yang sangat kuat, yang katanya bahkan bisa menahan serangan dari senjata berat. Namun, dalam satu pertempuran besar di perairan New World, Yasop, yang bergabung dengan Shanks dalam sebuah misi penting, tiba-tiba berhadapan dengan Bartolomeo. Awalnya, pertempuran tampak seimbang, dengan Bartolomeo yakin bahwa kapalnya mampu menahan setiap serangan. Namun, di saat yang menentukan, Yasop mengambil posisi di dek kapal Akagami, mengamati kapal Bartolomeo dengan mata elangnya. Kapal yang kuat, gumam Yasop dengan tenang, mengarahkan senapannya. Para kru di sekelilingnya mengamati dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa Yasop hanya membutuhkan satu tembakan untuk menyelesaikan semuanya. Yasop menarik pelatuk senapannya, dan peluru meluncur dengan kecepatan yang sulit dipahami. Dalam sekejap mata, peluru itu menghantam kapal Bartolomeo, dan suara ledakan yang menggelegar terdengar di seluruh lautan. Dalam hitungan detik, kapal Bartolomeo, yang dianggap tak bisa dihancurkan, pecah menjadi ribuan serpihan kayu dan logam, menyisakan para kru yang terkejut dan tak berdaya. Bartolomeo sendiri tampak terkejut, tidak mempercayai bahwa kapalnya bisa hancur oleh satu tembakan. Yasop hanya berdiri di dek, menatap dengan tenang hasil dari serangannya. Setelah insiden ini, banyak yang mulai berspekulasi tentang kekuatan di balik tembakan Yasop. Orang-orang mulai berbicara di seluruh lautan, dan para bajak laut serta marinir di New World mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Itu pasti Haki, kata salah satu bajak laut yang menyaksikan pertempuran tersebut. Tidak ada cara lain untuk menembus kapal Bartolomeo. Banyak yang percaya bahwa Yasop memiliki kemampuan luar biasa dalam Busosoku Haki, memungkinkan pelurunya menembus bahkan pertahanan terkuat sekalipun. Para bajak laut ini berargumen bahwa hanya Haki yang diperkuat yang bisa memiliki kekuatan destruktif sebesar itu.
Namun, ada teori lain yang mengatakan bahwa Yasop sebenarnya telah menargetkan titik lemah kapal Bartolomeo, lebih tepatnya, bubuk mesiu yang tersimpan di dalam kapal. Dengan keahlian menembaknya yang luar biasa, Yasop bisa melihat titik lemah ini dan dengan satu peluru, ia menyebabkan kapal tersebut meledak dari dalam. Teori ini didukung oleh fakta bahwa Yasop dikenal sebagai penembak jitu yang sangat akurat. Banyak yang percaya bahwa kemampuan ini tidak hanya berasal dari latihan, tetapi juga dari pengalaman bertahun-tahun di lautan. Teori terkuat, Mormornomi. Namun, teori yang paling menarik dan paling masuk akal di mata banyak orang adalah bahwa Yasop sebenarnya adalah pengguna buah iblis Mormornomi. Buah iblis ini memberikan penggunanya kemampuan untuk melipat gandakan kekuatan dan kecepatan apapun yang ia lakukan. Pengguna Mormornomi bisa meningkatkan kecepatan peluru hingga berkali-kali lipat dari kecepatan normal, menjadikannya hampir mustahil untuk dihindari. Selain itu, kekuatan serangan juga bisa dilipat gandakan, sehingga peluru tersebut dapat menembus apapun, bahkan pertahanan yang paling kuat sekalipun. Teori ini semakin kuat setelah beberapa kejadian lainnya di mana Yasop menunjukkan kemampuan yang tidak wajar dalam kecepatan dan kekuatan serangannya. Para saksi mata yang pernah melihat Yasop bertempur melaporkan bahwa dalam situasi tertentu, kecepatan peluru yang ditembakkan oleh Yasop tampak tak masuk akal, seolah-olah pelurunya tidak hanya menembus udara, tetapi melipat gandakan kecepatannya di sepanjang perjalanan. Seiring dengan berkembangnya teori ini, banyak yang mulai bertanya-tanya kapan Yasop memakan buah iblis ini. Apakah itu terjadi saat ia masih muda, ataukah ia baru memakannya saat bergabung dengan kru Shanks?